Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang problematika pendidikan sejarah. Saya Muhammad Faisiyatullah selaku moderator pada presentasi kali ini. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, marilah kita mulai diskusi ini. Nama saya Nur Afna Oktavia. Saya Bilkis Meilin Salsabila. Saya Damar Widodo. Saya Nadia Yunda Pratiwi. Saya April Rismasari. Saya Zakira Amanda Putri. Nama saya Nur Afna Oktavia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang problematika pendidikan dan pengajaran sejarah. Yang pertama ada filosofi pendidikan sejarah. Kesadaran mengenai pentingnya kedudukan filosofi dalam pendidikan menyebabkan Tanner dan Tanner 1980, Skabert, dan Olivia menyatakan bahwa proses pengembangan kurikulum pendidikan sejarah harus dimulai dengan perubahan filosofi pendidikan. Tanner dan Tanner menyebutkan bahwa filosofi kurikulum adalah both a source and an influencer of educational objective and curriculum development. Oleh karena itu, sebagian problematika pendidikan sejarah disebabkan oleh perubahan kurikulum baik dalam bentuk dokumen, terlebih lagi dalam bentuk proses pembelajaran, tidak diwarnai oleh perubahan pandangan filosofi. Label-label baru yang digunakan dalam kurikulum pendidikan sejarah tidak memiliki makna bagaimana label itu diartikan dalam pandangan filosofi yang menghasilkan label tersebut. Akibatnya, pendidikan sejarah tidak mengalami perubahan walaupun perubahan kurikulum telah dinyatakan terjadi. Kurikulum baru menjadi kurikulum lama dalam jiwa tetapi baru dalam nama atau label. Yang kedua ada kedudukan dan tujuan pendidikan sejarah. Ketika bangsa ini carut-marut dengan kenyataan kehidupan yang mengancam keutuhan bangsa, kurikulum sejarah masih tetap pada jalur berpikir semula. Pernyataan mengenai fakta sejarah seperti nama pelaku, tahun terjadinya peristiwa, nama peristiwa, tempat di mana suatu peristiwa terjadi, dan jalannya peristiwa merupakan pernyataan penting dalam pendidikan sejarah. Oleh karena itu, permasalahan dalam pendidikan sejarah berkenaan dengan tujuan pendidikan sejarah, materi pendidikan sejarah, proses pendidikan sejarah, dan asesmen hasil belajar sejarah. Keempat kelompok permasalahan ini memang permasalahan klasik, dan sayangnya keempatnya masih menjadi masalah dalam pendidikan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah April Rismasari dari kelompok 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang materi pendidikan pembelajaran sejarah. Jadi, masyarakat sekarang adalah orang yang memerlukan pendidikan untuk menjadi makhluk yang berilmu. Ilmu yang mereka dapat adalah hasil dari proses pembelajaran yang dilakukan di berbagai tempat. Tetapi, masyarakat biasanya mengutamakan pendidikan di lembaga-lembaga formal. Lembaga formal adalah instansi yang terikat dengan aturan-aturan di dalamnya seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, dan juga perguruan tinggi. Untuk materi pendidikan pembelajaran sejarah, biasanya mempelajari tentang kehidupan dan peristiwa-peristiwa di masa lampau yang meliputi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan kehidupan dalam masyarakat. Lalu, biasanya materi pembelajaran sejarah ini terdapat pada mata pelajaran sejarah. Saya Nadia Yunda Pratiwi. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai proses pembelajaran pendidikan sejarah. Nah, pada proses pembelajaran pendidikan sejarah ini melibatkan pemahaman, interpretasi, dan analisis terhadap peristiwa pada masa lampau. Nah, guru berperan penting dalam memilih sumber informasi yang relevan dan merancang kegiatan pembelajaran yang memotivasi siswa. Siswa itu sendiri diajak untuk mengembangkan keterampilan kritis seperti analisis sumber sejarah serta memahami bagaimana dampak peristiwa sejarah terhadap perkembangan masyarakat. Selanjutnya, metode pembelajaran melibatkan seperti diskusi, penelitian, dan proyek untuk membangun pemahaman yang mendalam. Selanjutnya, evaluasi ini dilakukan melalui beragam asesmen, terutama ujian, presentasi, dan juga tugas proyek. Proses ini bertujuan untuk membentuk pemahaman siswa terhadap bagaimana nilai-nilai historis dan juga relevansinya dalam konteks zaman sekarang.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evaluasi hasil belajar sejarah. Evaluasi pembelajaran sejarah pada dasarnya dilakukan untuk menilai hasil belajar peserta didik, sehingga dalam evaluasi dilakukan penilaian atau pengukuran terhadap kemampuan berpikir historis peserta didik, atau kemampuan berpikir peserta didik tentang sejarah. Dalam mengevaluasi ada banyak teknik yang dapat dipilih dan dilakukan oleh guru. Model yang paling umum dalam evaluasi sebuah program adalah penerapan model CIPP. Model ini dikembangkan oleh Silverborn pada tahun 1971 yang meliputi 4 fungsi evaluasi, yaitu model konteks, input, proses, dan produk. Lalu, kenapa sih evaluasi dilakukan? Evaluasi ini dilakukan untuk melihat bagaimana berubah atau tidakkah cara pandang setiap peserta didik dan bagaimana hasil pandangan peserta didik tentang nilai historis atau tentang sejarah itu sendiri. Menurut Azyumardi Azra, Indonesia mempunyai banyak sekali etnik dan budaya. Meskipun memiliki keanekaragaman yang banyak, akan tetapi di Indonesia seluruh masyarakatnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan masyarakat yang saling menghargai, adil, makmur, dan hidup sejahtera. Pendidikan sejarah adalah salah satu bagian dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Sebab itu pendidikan sejarah menjadi salah satu faktor cita-citanya bangsa. Dengan demikian, kegiatan pendidikan sejarah harus dikelola dan diorganisasikan sebaik-baiknya. Mungkin karena dengan hal demikian diharapkan pendidikan sejarah dapat menjadi sarana untuk mewujudkan cita-cita nasional. Nasionalismenya sendiri dapat kita artikan sebagai kegiatan besar yang dilakukan dalam upaya menggerakkan dan mengawasi kegiatan masyarakat Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan peranan manusia dalam sejarah. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa di masa lalu yang melibatkan manusia sebagai pelaku, penggerak, dan saksi. Manusia memiliki peran sentral dan utama dalam perkembangan sejarah, karena tanpa adanya manusia, sejarah tidak akan ada. Manusia adalah pihak yang menyebabkan terjadinya sebuah peristiwa bersejarah, sekaligus pihak yang merekonstruksi peristiwa tersebut di masa kini. Nah, dengan demikian, manusia dapat menjadi subjek dan objek dalam sejarah. Yang pertama ada manusia sebagai subjek sejarah. Subjek sejarah adalah sebutan untuk manusia yang berperan dalam melakukan rekonstruksi sejarah. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari manusia di masa lampau dan hanya dapat direkonstruksi oleh manusia di masa kini. Subjek sejarah bisa saja terlihat dari peristiwa sejarah sebagai objek, akan tetapi tidak selalu demikian. Subjek sejarah dapat berupa sejarawan profesional, penulis, guru, mahasiswa, atau siapa saja yang tertarik untuk mengetahui dan menceritakan kembali peristiwa-peristiwa di masa lalu. Nah, peran subjek sejarah sangat penting dalam membangun pengetahuan sejarah yang akurat, objektif, dan bermakna. Subjek sejarah harus mampu mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan, kredibel, dan representatif. Sumber-sumber sejarah dapat berupa dokumen tertulis, artefak, monumen, tradisi lisan, atau saksi mata. Subjek sejarah harus mampu menganalisis sumber-sumber sejarah dengan menggunakan metode-metode ilmiah, kritis, dan komparatif. Subjek sejarah harus mampu menyusun narasi sejarah yang logis, sistematis, dan koheren. Subjek sejarah harus mampu menyajikan hasil rekonstruksi sejarah dengan cara yang menarik, jelas, dan mudah dipahami. Nah, yang kedua, manusia sebagai objek sejarah. Objek sejarah adalah sebutan untuk manusia yang berperan dalam menciptakan peristiwa-peristiwa di masa lalu. Objek sejarah adalah pameran utama dari sejarah itu sendiri. Ingat ya teman-teman,
Objek sejarah dapat berupa tokoh-tokoh besar yang berpengaruh dalam skala nasional atau internasional, seperti Soekarno, Napoleon Bonaparte, atau Mahatma Gandhi. Objek sejarah juga dapat berupa orang-orang biasa yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa lokal atau regional seperti petani Banten, buruh pabrik, atau aktivis lingkungan. Baik, yang terakhir itu ada masyarakat di pandangan sejarah dan unsur masyarakat dalam sejarah. Masyarakat dalam pandangan sejarah merupakan ekis dinamis yang terbentuk oleh interaksi kompleks antara individu, budaya, dan kelembagaan. Sejarah memberikan perspektif tentang evaluasi struktur sosial, nilai-nilai, dan perubahan dalam masyarakat, memungkinkan pemahaman mendalam terhadap perjalanan suatu kelompok manusia sepanjang waktu. Dikutip dari buku konsep dasar IPS tahun 2021, berikut penjelasan tentang unsur dasar, unsur utama dalam kajian sejarah. Yang pertama ada manusia. Manusia sejarah merupakan pemilih manusia karena merupakan pelaku dan objek utama dalam peristiwa sejarah. Yang kedua itu ada ruang. Ruang merupakan dimensi tempat manusia dapat menghasilkan sejarah. Yang ketiga, waktu. Waktu merupakan studi tentang aktivitas manusia dilihat dari keturunan waktu, karena itu waktu menjadi unsur penting dalam pembelajaran sejarah.